Ya, selamat siang Pak. Apa Selamat kabar siang, ini Bu. dengan keluarga Pak Meli? Iya, Ibu. Ya Pak, perkenalkan nama saya Desa Karen Bagiraya. Saya mahasiswa UKIM. Saat ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak tentang penyakit jantung koroner. Berikut, apakah Bapak bersedia? Ya, Ibu, saya bersedia. Ya Pak, berikut saya ingin bertanya dulu Pak, apakah Bapak pernah mendengar tentang penyakit jantung koroner? Pernah, Ibu. Apakah Bapak mengerti apa itu jantung koroner? Belum mengerti. Baik, kalau boleh mengerti, saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner Bapak. Dimulai dengan pengertian. Jadi, penyakit jantung koroner ini sering disingkat dengan PJK. PJK yaitu kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Jadi kalau timbunan lemak banyak, kemudian akan membuat penyumbatan. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan semakin menyempit ya Bapak. Kemudian tanda dan gejala pada penyakit jantung koroner atau PJK yaitu yang pertama nyeri dada, yang kedua gangguan pencernaan atau mual, yang ketiga kepala terasa ringan atau berkeringat, yang keempat denyut jantung cepat atau nafas pendek. Penyebab jantung koroner yaitu penyebab PJK ada banyak. Jadi ada banyak ya Pak, bukan hanya satu penyebab saja. Penyebabnya yaitu dengan setelah penelitian telah dilakukan, hal-hal yang membuat PJK itu yaitu antara lain tekanan darah tinggi, kolesterol, trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, dan kebiasaan merokok serta peradangan pada pembuluh darah yang merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan PJK. Kemudian penyebab lainnya penyempitan pembuluh darah akan menghambat aliran darah yang kaya oksigen menuju ke jantung. Jika plak atau penumpukan lemak itu pecah, maka trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri. Hal ini akan menyebabkan angina sementara. Angina dalam hal ini yaitu nyeri pada dada ya Pak. Kemudian pencegahan umum yang harus dilakukan yaitu atur pola makan yang sehat Pak. Pola makan yang sehat, berhenti merokok, hindari stres, hipertensi, obesitas, olahraga teratur, konsumsi dan juga mengkonsumsi antioksidan baik dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi ya Pak. Kemudian ada terbagi juga menjadi 3 bagian yaitu pencegahan primer yaitu mengendalikan FRK2 Pak. Yang kemudian pencegahan sekunder yaitu mencegah timbulnya AP, IKA, IMA, dan MM pada mereka yang sudah dikenal sebagai penderita PJK. PJK primer atau penyakit jantung koroner primer adalah jauh lebih penting daripada pencegahan sekunder karena penurunan kekerapan PJK atau penyakit jantung koroner dengan 10% akan menurun pula angka kematian dengan 10% pula Pak. Kemudian terakhir pencegahan tersier. Jadi di pencegahan tersier ini tahap pencegahan ini merupakan upaya mencegah terjadi komplikasi yang lebih berat atau kematian. Jadi pencegahan tersier ini dilakukan kepada orang-orang yang sudah pernah mengalami PJK sebelumnya atau sudah pernah mengalami penyakit pada jantung ya Pak. Pencegahan dalam tingkatan ini berupa rehabilitasi jantung. Program rehabilitasi jantung ditujukan kepada penderita PJK atau pernah mengalami serangan jantung atau pasca operasi jantung. Jadi pencegahan tersier ini dilakukan pada orang-orang yang pernah mengalami serangan jantung atau pernah melakukan operasi pada jantung Pak. Dari penjelasan saya, apakah Bapak telah mengerti dan telah mengerti? Ya baik Pak, sebelum saya benar-benar mengakhiri pendidikan kesehatan telah saya lakukan saat ini, saya akan memberikan Bapak brosur agar Bapak juga bisa membaca dan melihat kembali tentang pendidikan materi-materi pendidikan kesehatan telah saya berikan tentang penyakit jantung koroner. Ini ya Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Ya Pak.